Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran IPS kelas 9. Nah, untuk itu anak-anakku semuanya, kita awali semua ini tentu saja dengan kita sama-sama mengharapkan kehadiran Yang Maha Kuasa agar dalam proses pembelajaran kita kali ini selalu dilindunginya. Amin. Anak-anakku sekalian, di awal tahun ajaran baru kelas 9, tentu saja segala sesuatunya sudah dipersiapkan baik oleh sekolah maupun oleh kalian sendiri, dan tentu saja buku paket sudah kalian miliki semua. Oleh sebab itu, dalam pembelajaran kali ini mohon untuk semuanya membuka buku paket IPS bab 1. Dan selanjutnya kita masuk ke apa yang menjadi kompetisi inti dari pelajaran kita kali ini. Ada 3. Yang pertama, kompetisi inti yang berkaitan dengan menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dalam hal ini toleransi, gotong royong, kemudian santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberdayaannya. Sedangkan kompetensi yang berikutnya yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang berikutnya, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori kebangsaan. Anak-anakku sekalian, kita masuk kepada kompetensi dasar daripada pelajaran IPS kita kali ini, yaitu menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Pak Guru ulangi, memenuhi kebutuhan dan perkembangan kehidupan masyarakat dan mengatasi masalah-masalah sosial lainnya. Itu barangkali yang menjadi tujuan dari kita mempelajari ilmu pengetahuan sosial. Anak-anakku sekalian, kita saat ini lanjut kepada materi yang kita bahas. Yang pertama
yang berkaitan dengan interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Dan hari ini kita fokus pada letak dan luas benua Asia. Yang pertama kita bisa sama-sama mendefinisikan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan benua itu. Jadi benua adalah daratan yang luas yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Jadi dalam hal ini Pak Guru punya pandangan untuk kalian pahami. Misalnya saja di dalam peta kalian mengetahui atau Pak Guru juga pernah memberitahu ke kalian pada saat kelas 7 dulu bahwa di dunia ini ada 6 benua. Tetapi sesungguhnya benua Asia dan benua Eropa itu adalah satu daratan yang luas. Tetapi karena memiliki perbedaan karakteristik antara wilayah timur dan wilayah baratnya, sehingga wilayah yang luas ini dibagi menjadi 2 bagian benua, yaitu ada yang disebut dengan benua Asia dan itu paling luas, kemudian sebagiannya di wilayah bagian baratnya disebut dengan benua Eropa. Itu tadi makna dari benua. Kita lanjut kepada letak benua Asia. Di sini Pak Guru membahas ada 2 macam letak. Yang pertama, letak benua Asia secara astronomis. Kalau letak benua Asia secara astronomis, kalian bisa lihat nanti di atlas yang kalian miliki itu semua, yaitu 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Itu letak benua Asia secara astronomis. Sedangkan letak benua Asia secara geografis, dari secara geografis itu artinya letaknya berdasarkan keadaan yang sebenarnya di permukaan bumi. Di sini Pak Guru dapat sampaikan bahwa sebelah utaranya itu berbatasan langsung dengan Samudra Arktik, kemudian sebelah timurnya dengan Samudra Pasifik, sebelah selatannya adalah Samudra Hindia, dan sebelah baratnya benua Afrika. Kita kembali lagi ke letak secara astronomis tadi. Jadi letak secara astronomisnya itu maksudnya adalah letak benua Asia berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Sekali lagi, letaknya berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Jadi kita lanjut. Benua Asia merupakan benua yang paling besar di planet bumi ini dari 6 benua yang lain. Dan boleh Pak Guru pada kesempatan ini mengurutkan benua-benua yang ada di planet bumi ini dari urutan yang paling besar. Yang pertama adalah benua Asia, kemudian benua Amerika, kemudian yang ketiga benua Afrika, yang keempat Eropa, yang kelima Antartika, dan terakhir adalah Australia. Pembagian wilayah benua Asia secara bentangan alamnya itu dibagi beberapa bagian. Yang pertama adalah Asia Tenggara, kemudian Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat Daya, dan Asia Tengah. Dan seperti
anak-anakku sekalian ketahui semua bahwa untuk Asia Tenggara, disitulah letaknya negara Indonesia yang dalam hal ini di Asia Tenggara ini memiliki sebuah organisasi kawasan yang disebut dengan organisasi ASEAN. Dan organisasi ASEAN ini di situ semua hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan kawasan itu tentu saja dilakukan sebuah kebersamaan sikap, kebersamaan pikiran, sehingga di kawasan Asia Tenggara ini semua hal yang berkaitan dengan kepentingan bangsa, kepentingan dunia itu dibicarakan di tingkat organisasi kawasan yang tadi Pak Guru sampaikan itu seperti ASEAN. Anak-anakku sekalian, untuk tugas dikirimkan melalui Google Classroom. Terima kasih.